Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Saya Anas Anwar, mahasiswa IAIN Kediri dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kali ini kita akan berbicara tentang musibah yang pernah tercatat di dalam sejarah, kemudian bagaimana Al-Quran berbicara tentang musibah. Jadi yang namanya hidup itu memang tidak lepas dari yang namanya musibah. Musibah sendiri itu kalau kata Ar-Razi dalam tafsirnya, tafsir Al-Kabir, beliau mengatakan musibah itu al-ahwal al-makruhah. Jadi keadaan yang tidak disukai oleh manusia. Salah satunya yaitu seperti yang sekarang kita alami, yaitu wabah virus corona. Dan kalau kita lihat ke belakang, kalau kita lihat ke sejarah, wabah nulis anak kawit biyen, dan wabah biyen itu lebih ganas dibanding wabah-wabah sekarang. Salah satunya ada kitab namanya Al-Isa'ah di Asyratis Sa'ah, karya beliau Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini. Di sini dikatakan zaman Rasul itu ada wabah penyakit namanya Ta'un Sirowah. Ini zaman Nabi. Maka kanat at-tawa'in al-'idham al-masyhuratu fil Islam khamsatan. Apa penyakit yang masyhur, yang besar di dalam Islam itu ada 5. Ada Ta'un Sirowah, terjadi pada masa Rasulullah. Ada Ta'un Amwas. Ta'un Amwas ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang meninggal sekitar 25.000. Ada yang mengatakan 30.000. Kemudian Ta'un Jarif. Ta'un Jarif ini ada pada tahun 64 Hijriah. Ada yang mengatakan 69 Hijriah. Satu hari yang meninggal 60.000. Kemudian Summa Ta'un al-Fatayat. Ta'un Fatayat. Ta'un Fatayat ini yang meninggal kebanyakan wanita-wanita muda. Jadi perempuan-perempuan itu kebanyakan yang mati. Kemudian ada Ta'un Ashraf. Ta'un Ashraf ini yang mati kebanyakan yaitu orang-orang mulia. Kemudian juga terjadi pada tahun 469 Hijriah, terjadi di Damaskus. Yang meninggal saat itu warga Damaskus yang tadinya 500.000 terkena Ta'un, yang tersisa itu cuma 3.000, liyane mati kabeh. Kemudian pada tahun 749, ini Ta'un paling ganas di dunia dan mungkin tidak akan pernah ada tandingannya. Ini terjadi di timur dan barat, hampir di semua negara. Kata Ibnu Abi Hajalah, ini yang meninggal itu kira-kira setengah dunia, bahkan lebih. Di Kairo sendiri itu pada saat itu yang meninggal satu hari itu lebih dari 20.000. Ini Ta'un yang sudah terjadi di masa lalu, dan masih banyak lagi bisa dibaca dalam kitabnya Al-Isa'ah di Asyratis Sa'ah. Imam Suyuti sendiri juga mencatat pada masa Khalifah Nasir Lidinillah, di situ terjadi sebuah peristiwa tragis di mana Sungai Nil itu mengering sampai terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Sampai orang-orang Mesir itu makan bangkai binatang, bangkai manusia dimakan. Untuk apa? Bertahan hidup. Kuburan digali, batangnya dicopot, dipangan, bonggongnya ngurip. Itu dulu. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah adanya musibah itu terjadi karena dosa-dosa yang dilakukan manusia atau tidak? Apakah musibah itu diturunkan sebagai uqubat ala dzunubin salafat, sebagai hukuman atas dosa yang sudah dilakukan atau tidak? Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu itu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri.
wa ya'fu an katsir, dan Allah telah mengampuni banyak dari kesalahan. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, tafsir Mafatihul Ghaib atau yang masyhur dikenal dengan tafsir Al-Kabir, Ar-Razi ini raksasa ilmu. Beliau itu sudah menulis hampir 100 kitab dari berbagai disiplin ilmu, mulai usul fikih, tafsir, sejarah, kedokteran, astronomi. Beliau punya kitabnya, pernah mengarang. Di sini beliau menjelaskan ada dua kelompok ulama di sini. Kelompok pertama mengatakan yang namanya musibah itu bukan karena dosa-dosa yang dilakukan manusia, bukan sebagai hukuman atas dosa yang dilakukan oleh manusia. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua itu mengatakan enggak, musibah itu didatangkan karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi ada dua kelompok ulama di sini. Kelompok pertama, mereka berpendapat bahwasanya itu adalah bukan karena perbuatan manusia, itu dilandaskan pada beberapa alasan. Alasan pertama, mereka berpegang teguh pada ayat Quran, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diperbuat. Di sini bayyana ta'ala annal jazaa'a innama yahsulu fi yaumil qiyamah. Jadi pembalasan amal itu terjadi di hari kiamat. Orang berbuat dosa, berbuat maksiat dan lain sebagainya, pembalasannya itu besok di hari kiamat, bukan di dunia. Itu kata kelompok yang pertama. Alasan kedua, anna masoibad dunya yastariku fi ka'azintik wasiddiq. Jadi musibah dunia itu yang terkena itu rata. Sing ahli sembahyang yo, yang ahli ibadah yo kena, yang ahli maksiat yo kena, yang rajin sholat, rajin puasa yo kena, bajingan sengat yo kena. Artinya kalau dikatakan itu adalah sebagai hukuman atas dosa, seharusnya itu yang kena kan yang dosa-dosa, yang melakukan maksiat. Yang soleh seharusnya nggak kena. Ini kata kelompok yang pertama. Alasan yang ketiga, anna dunya darut taklifi falau ja'ala al jazaa'a fiha lakanat ad-dunya darut taklifi wa darul jazaa'i ma'an wa huwa muhalun. Dunia itu tempat beribadah, dunia itu tempat beramal. Kalau Allah menjadikan dunia sebagai tempat pembalasan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, maka dunia itu nanti statusnya ya darul taklif, ya darul jaza, tempat beramal, ya tempat pembalasan. Dan itu mustahil. Itu mustahil. Ini tiga alasan yang disampaikan oleh kelompok ulama yang pertama. Kelompok ulama yang kedua, mereka itu berpendapat adanya musibah itu ada kaitannya dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dasar mereka apa? Pertama, surat Asy-Syura ayat 30 sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu itu karena perbuatan tanganmu sendiri. Ini dasar pertama. Alasan kedua, wa tamassaku aidan bi qoulihi ta'ala au yubidhunna bima kasabu, atau kapal-kapal itu dibinasakan karena perbuatannya. Jadi kapal itu dibinasakan karena perbuatan. Artinya adanya musibah itu ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian mereka juga berpegang teguh atau berlandaskan dengan ayat Al-Quran, fabidhulmin minal ladina hadu harramna alaihim thayyibat. Karena kedoliman orang-orang Yahudi, harramna alaihim thayyibat, maka kami haramkan bagi mereka makanan-makanan yang baik yang dulu pernah dihalalkan. Jadi kelompok yang kedua ini mereka berlandaskan beberapa ayat sehingga mereka berpendapat adanya musibah itu ada kaitannya dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ini perbedaan pendapat yang
disampaikan oleh Ar-Razi di dalam tafsirnya, tafsir Mafatihul Ghaib juz 27 halaman 173. Terlepas daripada perdebatan itu, musibah adalah sarana untuk kita saling introspeksi diri. Musibah itu sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipolitisir sebagai alat untuk menyerang pemerintah, seolah musibah itu bukti bahwa pemerintah itu dolim, pemimpin kita tidak adil, pemerintah semena-mena, pemerintah kita tohut dan lain sebagainya. Yang ujungnya solusinya adalah khilafah. Bukan, stop, jangan politisasi musibah. Cukup, jangan kita politisasi musibah untuk menuding, menyalahkan satu sama lain. Cukup kita introspeksi diri, kita perbanyak istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya awal sampai akhir ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bisa kita lanjutkan dalam kajian-kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.